Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di kesempatan pagi hari ini. Kita masih tentunya dimudahkan kembali untuk duduk hadir di salah satu majelis dari majelis-majelis ilmu. Mudah-mudahan kita senantiasa adalah orang-orang yang diberikan keikhlasan di dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Karena orang ikhlas itu sulit untuk tersentuh dosa-dosa besar. Sebagaimana pernyataan Allah Subhanahu wa taala, innahu min ibadinal mukhlasin. Ketika Nabi Allah Yusuf alaihissalatu wassalam mendapatkan ujian yang sangat berat, beliau berada di satu tempat bersama seorang perempuan yang sangat cantik, berada pada posisi diajak untuk melakukan perbuatan yang haram. Kemudian semua pintu-pintu istana sudah ditutup, semua pintu jendela sudah ditutup. Nabi Yusuf adalah seorang yang musafir pada saat itu. Beliau seorang pemuda yang tentunya syahwat dan hawa nafsu itu begitu besar, tapi beliau mampu untuk menghindar dari apa yang diajak oleh seorang perempuan ketika itu. Sebabnya kata Allah, innahu min ibadinal mukhlasin. Karena Yusuf adalah dari hamba-hamba kami yang ikhlas. Banyak hal yang menjadikan cobaan Nabi Yusuf ketika itu berat. Yang pertama, beliau bersama dengan seorang perempuan yang tidak ada yang mengetahui pada saat itu. Yang kedua, seorang Yusuf alaihissalatu wassalam, beliau berada pada posisi diajak. Karena berapa banyak laki-laki mampu untuk tidak mengajak dan dia tumbang ketika diajak. Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam ketika itu, beliau adalah bukan orang asli di tempat tersebut. Beliau orang yang berpindah-pindah tempat, dan kemaksiatan itu akan sangat mudah dilakukan ketika kita bukan berada di tempat kita. Kalau kita tulak jauh kemana tuh rasa bebas, sehingga kemaksiatan itu akan sangat mudah. Orang kampung gak tahu juga. Dan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, beliau orang yang ketika itu bukan asli di tempat tersebut. Ditambah lagi seorang Nabi Yusuf adalah ketika itu masih sangat-sangat muda, sehingga banyak faktor yang menyebabkan ujian Nabi Yusuf ketika itu sangat berat. Tapi kenapa seorang Yusuf mampu keluar dari ujian tersebut? Kata Allah, innahu min ibadinal mukhlasin. Karena Yusuf adalah dari hamba-hamba kami yang ikhlas. Dari sinilah para ulama memberikan satu pelajaran yang sangat penting. Orang ikhlas sulit untuk tersentuh dosa-dosa besar. Kalau dosa kecil tidak ada orang yang mampu menghindar. Tapi kalau dosa besar itu bisa dihindari ketika ibadah yang kita lakukan, muamalah yang kita bangun adalah ibadah dan muamalah yang diikhlaskan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kembali kita mengkaji ulang tentang wasiat yang sudah disampaikan Nabi, dan ini pernah ulun sampaikan. Hanya sekedar mengkaji ulang karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pun memberikan wasiat ini berulang bersama para sahabat. Nabi berikan pesan kepada Abu Hurairah. Nabi pernah memberikan pesan juga kepada Abi Dzar Al-Ghifari. Nabi juga pernah memberikan pesan kepada Abu Darda, dan Nabi juga pernah berpesan kepada Anas ibnu Malik. Wasiat atau pesan yang sama.
dan itu berulang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 3 wasiat yang disampaikan Nabi yang nanti kita akan masuk pada bahasan fikihnya. Yang pertama kata Rasulullah, wasiat yang dipesankan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mengerjakan puasa setiap bulan itu 3 hari. Sum salasatal ayyam fi kulli syahrin. Berpuasa 3 hari setiap bulan. Yang dikenal dengan puasa ayyamul bid, 13, 14 dan 15. Yang kedua yang dipesankan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rakaatan minal duha, 2 rakaat sholat duha. Kemudian yang ketiga yang diberikan pesan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah antu tira qabla antanam, berwitir sebelum tidur, sholat sunnah witir sebelum tidur. Ini 3 pesan yang disampaikan Nabi kepada beberapa sahabat. Rasulullah berikan pesan kepada Abu Hurairah. Rasulullah juga pernah memberikan pesan kepada Abi Dzar, kepada Abu Darda, kepada Anas ibnu Malik. Kenapa Nabi sampai memberikan pesan ini berulang? Para ulama sepakat ini pesan yang sangat penting. Ini wasiat yang sangat penting. Ini pesan atau wasiat yang seorang muslim, seorang muslimah harus benar-benar mengambil target sebagaimana yang disampaikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul ketika memberikan wasiat atau ketika memberikan pesan dengan 3 pesan yang disebutkan tadi, secara umum ini wasiat atau pesan bukan, mohon maaf, bukan wasiat yang berat. Puasa sebulan 3 hari kata Nabi, dan puasa ayyamul bid yang ini adalah sifatnya harian yang sering kita dapatkan. Puasa yang 3 hari ini adalah puasa yang paling ringan ketika bicara puasa yang sifatnya harian. Tidak ada puasa yang lebih ringan melebihi daripada puasa ayyamul bid. Ayyamul bid dengan Senin Kemis itu berat Senin Kemis karena jumlah harinya lebih banyak. Ayyamul bid itu hanya 3 hari setiap bulan. Kita tahu puasa ini adalah salah satu ibadah yang pahalanya tidak terbatas. Ibadah itu dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Setiap ibadah yang kita kerjakan itu dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Dan ini hanya khusus berlaku untuk umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pian datang ke pengajian di pagi hari ini, salah satu keutamanya kata Rasulullah, man ghada ilal masjid la yuridu bi ilal khair yata'allama minhu aw yu'allimah falaysa lahul jazaa illa kal haji tama. Siapapun yang datang ke rumah dari rumah-rumah Allah, niatnya adalah ikhlas karena Allah, yang dipelajari Al-Quran dan Sunnah, tidak ada balasan yang pantas kata Rasulullah ketika dia melakukan perbuatan tersebut kecuali dicatatkan pahala ibadah haji dengan sempurna. Paling tidak keluar dari pengajian dapat pahala haji. Apakah satu pahala haji? Tidak. Minimal 10 sampai 700 kali lipat. Minimal 10 pahala haji. Mohon maaf, paham kada paham di pengajian pagi hari ini, tapi ulun berharap paham bang piang. Paham kada paham, tetap dapat pahala haji. Keluar dari pengajian, apa jar Ustaz tadi lah ya? Karena aku larut dia aja den. Paling tidak dapat 10 pahala haji. Paling minim. Ada yang bahkan mungkin sampai 700 pahala haji. Ada bahkan yang sampai 700 pahala haji. Dan ini ibadah, apapun yang kita lakukan itu dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Dan ini salah satu keistimewaan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak dimiliki oleh umat-umat sebelumnya. Bayangkan bagaimana tidak kita katakan umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah umat yang paling banyak penghuni sorga. Kalau umat terdahulu mereka beribadah itu dihitung 1 pahala. Mereka taruhlah sholat, dan sholat mereka berbeda dengan sholat kita hari ini. Itu hanya dihitung 1 pahala. Itu pun kalau sholatnya baik. Sholat kita itu diganjar 10 sampai 700 kali lipat. Kalau itu dilakukan berjamaah ditambah lagi 27 derajat. Semua ibadah yang kita kerjakan itu dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Dan itu tidak dimiliki oleh umat-umat sebelumnya.
Sehingga kata para ulama, wajar umat Nabi SAW umat yang paling banyak penghuni sorga. Ketika Rasul menceritakan, ketika umat manusia selesai pada hisabnya, kemudian dihadirkan mizan, timbangan kebaikan dan timbangan dosa, kemudian dia berjalan di atas sirat, dan ketika dia selamat berjalan di atas sirat, mereka berkumpul di tempat yang namanya qantarah. Qantarah itu pintu gerbang masuk ke dalam sorga. Di qantarah itu kata Rasulullah, bersusunlah mi'ah wa ishrina saffan, bersusunlah penduduk ahli sorga, calon penduduk ahli sorga dengan 120 saf, 120 barisan. Dari 120 saf itu kata Nabi, thamanina saffan min ummati, dari 120 saf itu kata Rasulullah, 80 saf itu umatku. Bagaimana tidak dikatakan 2/3 penduduk sorga itu umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. 120 saf itu dari zaman Adam sampai manusia terakhir nanti. Calon-calon penghuni sorga, yang mereka berkumpul di tempat yang namanya qantarah, gerbang menuju pintu sorga. 120 saf itu kata Nabi, 80 safnya itu umatku. Artinya 2/3 penduduk sorga itu umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sebabnya? Salah satu sebabnya kata para ulama, setiap ibadah yang dikerjakan oleh umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Setiap ibadah yang kita bangun dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Kita baca subhanallah, alhamdulillah, itu bukan dapat satu pahala, 10 sampai 700 kali lipat. Tapi puasa berbeda kata Nabi. Puasa dia tidak dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Puasa itu pahalanya kata Rasulullah tidak terbatas. Dia tidak masuk pada pakem, tidak masuk pada kaedah, tidak masuk pada rumusan 10 sampai 700 kali lipat. Dia pasti lebih dari 700 kali lipat. Setiap detik yang hari ini pian berpuasa itu tidak lipat ganda 700, tidak. Setiap detik lebih dari 700 kali lipat sampai adzan maghrib dikumandangkan. Mulai adzan subuh dikumandangkan, itu lipat ganda pahala orang-orang yang berpuasa setiap detiknya. Bayangkan tiap detik terus dapat pahala lebih dari 700 kali lipat. Dan puasa ini ibadah yang tidak terbatas pahalanya. Maka wajar Nabi itu berpesan kepada kita, kalian paling tidak kata Nabi berpuasa sebulan paling tidak 3 hari kata Rasul. Paling tidak. Yang dikenal dengan istilah ayyamul bid. Yang itu terjadi pada 13, 14 dan 15. Paling tidak 3 hari kata Rasulullah. Dan Rasul ketika memberikan pesan 3 hari puasa ayyamul bid, duha 2 rakaat, witir sebelum tidur, ini wasiat pesan yang sangat ringan. Rasul itu tidak berpesan kepada kita kalian puasa Daud, tidak. Rasul tidak pesan kepada kita Senin Kemis. Tapi Rasul mengambil puasa yang paling ringan, yang sifatnya harian, yaitu ayyamul bid 13, 14 dan 15. Maka berpuasalah kalian kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling kada kata Rasulullah sebulan itu 3 hari kalian berpuasa. Paling tidak kalian ambil ini 3 hari kalian berpuasa. Kalau toh seandainya mohon maaf karena tahan juga berpuasa misalnya, kita ini boy, masing-masing kita itu berbeda. Ada orang yang kuat tahajudnya tapi puasa sidin kada tahan. Ada puasanya tahan, tahajud kalau perlu aja, kalau ada masalah hanya tahajud. Ada nang tahajud kada kawa, puasa kada penahanan juga, tapi infaknya kuat. Ada orang sedekahnya kada kuat juga, tahajud kada kawa juga, puasa kada kawa juga, baca Qur'annya tahan sedin. Ada nang baca Qur'an kada kawa juga, paling kada sidin zikirnya kuat. Masing-masing kita itu beda. Kalaulah seandainya, mohon maaf, ayyamul bid ini juga kada kawa juga, tidak mampu untuk berpuasa ayyamul bid,
Karena ya tadi sidin kada penahanan, kada kok orang minum banyu putih aja rasa hendak minum juga. Kalau seandainya ini pun juga terjadi, maka paling tidak membukakan orang yang berpuasa. Dan Rasul itu pernah bersabda, man aftar sha'ima, siapa yang membukakan orang yang berpuasa, kata Nabi, dia dapat pahala sebagaimana pahala orang yang berpuasa tanpa dikurangi nilai pahala orang yang berpuasa. Aku kada tahan ya sidin, ayam mulbit aja sidin. Ya sudah, bukakan orang yang berpuasa, dia tetap dapat pahala. Dan mudahnya Islam. Inna dina yusrun, kata Nabi, agama Islam ini mudah. Rasul itu pernah bersabda, innamal bu'istu mu'assirin wa lam bu'istu mu'assirin. Aku diutus untuk memudahkan, bukan untuk mempersulit, kata Rasul. Banyak jalan yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang tidak mampu berpuasa, ya sudah, dia bukakan orang yang berpuasa. Dia tetap dapat pahala orang yang berpuasa. Yang pahala orang berpuasa tidak terbatas pahalanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kada kawaju ayyamul bid, ya sudah, membukakan orang yang berpuasa. Paling tidak mengambil peran di setiap bulan itu 3 hari berpuasa. Karena ini wasiat pesan yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ayyamul bid sekali lagi dia pasti jatuh pada 13, 14 dan 15. Tidaklah dikatakan puasa ayyamul bid kecuali harus terjadi pada 13, 14 dan 15. Karena ayyamul bid ini berkaitan dengan bulan purnama. Bid itu artinya putih. Kenapa dikatakan ayyamul bid? Karena ketika itu pada saat kita berpuasa terjadi bulan purnama. Bid itu artinya putih. Ayyamul bid hari-hari putih. Hari-hari yang ketika itu terjadi bulan purnama. Dan tidaklah bulan purnama itu terjadi kecuali dia pasti jatuh pada 13, 14 dan 15. Sehingga ayyamul bid tidak bisa diganti dengan hari yang lain. Ada orang yang berpuasa 14, 15, 13-nya kada kawasidin, diganti pada hari yang ke-16 misalnya. Apakah 16 ayyamul bid? Tidak. Kalau kita mampunya 2 hari, ya sudah. Karena mungkin ada kesibukan 14, 15 saja nang kawa misalnya, ya sudah, itu yang dia kerjakan. 13, 15-nya aja misalnya mampu, ya sudah, itu yang diambil. Paling tidak yang ke-14 atau yang ke-15 yang dia juga berpuasa, dia bukakan juga orang yang berpuasa. Supaya apa? Supaya menyempurnakan pahala yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan untuk berpuasa 3 hari di setiap bulan. Nah, ini yang pertama, wasiat dan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah raka'atan minal duha, 2 rakaat salat duha. 2 rakaat salat duha itu sebanding dengan orang yang bersedekah sebanyak 360 kali. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, khuliqa ibnu adam bisalasami'a sittina massadin. Sesungguhnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, anak-anak Adam, manusia kita diciptakan oleh Allah normalnya, mohon maaf, sebanyak 360 persendian. Dan hendaknya setiap persendian itu, kata Rasulullah, bersedekah. Dan itu cukup dengan 2 rakaat duha. 2 rakaat itu diantara pahalanya sama seperti dia bersedekah sebanyak 360 kali. Hanya 2 rakaat duha. Dia kerjakan 2 rakaat duha, itu sama seperti dia bersedekah sebanyak 360 kali. Dan duha yang kita kerjakan 2 rakaat, apakah boleh sifatnya setiap hari? Kita tahu ada sebahagian ulama menyebutkan bahwasanya duha itu jangan digawi setiap hari, jasidin. Tidak perlu untuk dikerjakan setiap hari. Dalilnya apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam pun beliau tidak mengerjakan salat duha itu setiap hari. Sehingga dari dalil itulah sebahagian orang kemudian memahami bahwasanya duha tidak perlu untuk setiap hari. Namun itu dibantah oleh mayoritas para ulama hadis. Kalaulah seandainya duha itu tidak diperkenankan setiap hari, kenapa Nabi berwasiat kepada beberapa sahabat untuk mengerjakan duha setiap hari? Adapun dalil yang menyebutkan Nabi mengerjakan duha kemudian kadang meninggalkan duha, itu hanya khusus berlaku buat diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk memberikan kesan dan pesan bahwasanya
duha itu bukan sesuatu yang diwajibkan. Rasul itu benar kadang meninggalkan duha, kadang beliau kerjakan duha. Apakah perbuatan Nabi ini dijadikan dalil untuk kita sehingga kita kadang meninggalkan, kadang kita mengerjakan, atau pilihannya kita kerjakan setiap hari? Para ulama hadis menyebutkan tetap dia kerjakan setiap hari. Kenapa? Karena ini wasiat dan pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara perbuatan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanya khusus berlaku buat diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi melakukan perbuatan ini? Untuk memberikan pesan kepada kita, duha itu bukan hukumnya wajib. Sebagaimana kita tahu ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan qiyamut tarawih, Nabi itu pernah tarawih berjamaah bersama para sahabat itu hanya 3 malam. Kurang lebih di 27 malam atau di 26 malam sisanya Nabi tarawih tidak berjamaah bersama para sahabat. Para sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, kenapa tarawih tidak dilakukan dengan cara berjamaah?" Apa jawaban Nabi? "Khasyitu an tufridu alaikum." Saya khawatir, kata Rasulullah, kalau tarawih ini terus dilakukan dengan cara berjamaah, saya khawatir kalian memahami tarawih berjamaah itu hukumnya wajib. Maka Nabi ketika itu meninggalkan tarawih yang berjamaah, yang beliau hanya tarawih berjamaah di 3 malam. Dan itu berlaku terus sampai pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Baru di masa kekhalifahan Umar ibn Khattab kembali dikumpulkan tarawih dengan cara berjamaah dengan satu imam. Nah, kita lihat Nabi ketika meninggalkan tarawih berjamaah, beliau memberikan alasan agar apa? Agar tidak dihukumi wajib. Dan perbuatan Rasul ketika beliau meninggalkan duha untuk memberikan pelajaran kepada kita, duha itu tidak dihukumi wajib, sehingga Nabi kadang meninggalkan. Sama sebagaimana Abu Bakar dan Umar itu pernah meninggalkan ibadah kurban. Abu Bakar dan Umar itu pernah tidak berkurban di 1 tahun. Ditanya oleh para sahabat, "Kenapa engkau wahai Abu Bakar, kenapa engkau wahai Umar meninggalkan ibadah kurban?" Jawaban 2 orang ini menyebutkan bahwasanya agar tidak dipahami kurban ini hukumnya wajib. Agar tidak dipahami kurban itu hukumnya wajib. Sekarang kita sudah paham kurban itu tidak wajib, maka tetap berkurban. Sebagaimana juga ketika kita sudah paham duha itu bukan sesuatu yang wajib, maka tetap mengerjakan duha. Kenapa? Karena alasan Rasul adalah agar tidak dipahami duha itu hukumnya wajib. Sekarang orang sudah tahu duha itu bukan sesuatu yang wajib, ya sudah, apakah dia kerjakan? Dia kerjakan semampunya. Dan kaidah hukum menyebutkan setiap perbuatan Nabi bertentangan dengan sabda Rasul, maka sabda itu lebih utama untuk umat dibandingkan perbuatan Rasul. Ini kaidah. Nabi meninggalkan duha, kadang mengerjakan duha. Sementara di sabda Rasulullah, ucapan Nabi, kerjakan duha setiap hari, kata Rasul. Antara sabda dan perbuatan terjadi paradoks, terjadi pertentangan. Untuk kita umat, ketika mendapatkan antara sabda dan perbuatan berbeda, maka sabda atau ucapan itu yang diambil. Kenapa? Karena perbuatan boleh jadi khusus buat diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, atau Rasul punya alasan yang lain. Contoh, mohon maaf, Nabi menikah dengan 9 istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi Rasul bersabda maksimal 4. Nang lalakian kadang kau berdalil aku 9 juga ya kayak Nabi. Antara sabda dan perbuatan itu berbeda. Maka yang diambil adalah sabda, bukan perbuatan. Karena perbuatan boleh jadi khusus buat diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbuatan boleh jadi Rasul punya alasan yang lebih penting. Sama dengan kasus sholat duha. Semua orang yang menyebutkan duha itu jangan dikerjakan setiap hari, satu-satunya dalil yang digunakan adalah karena melihat praktek perbuatan Rasul. Tapi faktanya sabda Rasul memerintahkan kepada kita untuk apa? Untuk mengerjakan duha setiap harinya, yang paling tidak 2 rakaat. Sehingga duha setiap hari tetap dianjurkan dan tetap disunnahkan, karena itu pesan dan wasiat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian wasiat yang ketiga, yang terakhir adalah setelah ini kita dialog dari apa yang disampaikan atau mungkin ada hal yang diperbincangkan, mengerjakan sholat sunnah witir sebelum tidur. Dan ini pun wasiat yang ringan. Witir sebelum tidur. Kenapa dianjurkan untuk mengerjakan sholat sunnah witir sebelum tidur? Agar kalau seandainya kata para ulama dia tidak terbangun di malam tersebut, paling tidak witir yang dia kerjakan itu sudah menutup sholat malamnya dia. Dan dalil yang menyebutkan untuk kita mengerjakan witir sebelum tidur, para ulama kemudian memberikan penjelasan, kalau seandainya kita adalah orang yang terbiasa sudah terbangun sebelum adzan subuh, maka witir sebelum tidur untuk orang ini tidak berlaku. Karena Nabi SAW bersabda, kata Rasul, idza syakka, kalau kalian ragu-ragu, kata Nabi, istaiqadha alla istaiqadha, apakah kalian terbangun atau tidak terbangun, maka witirlah kalian sebelum tidur. Wa in ausak, kalau dia yakin dia bangun sebelum adzan subuh, maka tempatkanlah witir di akhir malam. Karena witir di akhir malam itu jauh lebih afdal dibandingkan di awal malam. Kalau pian biasa terbangun taruhlah misalnya jam 4:30 misal, adzan subuh misalnya jam 5 lewat, maka masih punya kesempatan untuk mengerjakan qiyamul lail ataupun witir. Tapi kalau ada orang yang dia kadang terbangun kadang tidak terbangun, maka model orang yang seperti ini witir sebelum tidur itu sangat diperintahkan. Witir sebelum tidur sangat diperintahkan. Dan di sini kata para ulama, orang melihat kalau seandainya dia biasa bangun sebelum adzan subuh, maka lebih baik dia menempatkan witir itu di akhir malam. Kata Aisyah, Nabi itu pernah witir di awal malam, Nabi pernah witir di pertengahan malam, dan witir yang paling sering dilakukan Rasulullah SAW adalah di akhir malam. Karena Rasulullah SAW bersabda, ij'alu akhir salatikum witra, jadikan akhir dari semua salat malam kalian itu witir. Tempatkan witir juga di akhir malam. Tapi kalau kita ragu terbangun atau tidak terbangun misalnya, ya sudah kerjakan witir di awal malam. Tapi apakah boleh orang yang misalnya dia biasa bangun di akhir malam, kemudian dia tempatkan witir di awal malam? Hukumnya boleh. Tapi biar bagaimanapun yang paling afdal kalau bicara witir, dia tempatkan di akhir malam. Waktu witir terbaik itu adalah di akhir malam. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari sini mungkin kalau ada hal yang perlu untuk kita perbincangkan dari apa yang disampaikan, atau mungkin ada hal yang dianggap dirasa perlu, waktunya ulun persilahkan. Ada pertanyaan silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam surat Anbiya ayat 35, Ustaz, setiap orang Ustaz yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Nah, itu cobaan atau musibah bagi umat yang bertakwa, Ustaz. Kenapa Ibu? Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap orang akan mati. Nah, kemudian pertanyaannya, Itu musibah atau cobaan bagi orang yang bertakwa, Ustaz. ya. Yang kedua, sejauh mana setan menggoda manusia, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ingin bertanya Ustaz masalah puasa darurat. Misalnya kita haid pada malam Senin, apakah Senin paginya itu kita sudah bisa berpuasa atau masih? Kenapa Ibu?
Puasa Daud kemudian malam Senin kan pas lagi haid, terus malam Seninnya itu udah berhenti. Apakah Seninnya itu sudah langsung bisa berpuasa Daud atau puasa dulu? Atau kalau kita jatuh puasa Daudnya itu pada hari Ahad, sedangkan hari Ahad itu kita ada acara misalnya perkawinan bapak, terus apakah Seninnya itu dikosongkan dulu atau langsung bisa berpuasa pada hari Seninnya Ustaz? Atau misalnya Ustaz, maaf sekali lagi, misalnya kita berhenti haidnya itu pada pagi hari Ustaz, misalnya jam 9 pagi kita udah berhenti haid, apakah kita bisa berpuasa hari Selasanya atau hari Arba'nya Ustaz? ya. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dinyaringi sedikit Bu. Kalau kita sudah melakukan sholat Id dan kita setelah sholat pagi kan bisa kalau sholat mau supaya bisa mikir lagi apa namanya witir itu kita beri satu supaya nanti akhir sholat itu bisa bilang witir. Yang saya tanyakan hadisnya itu benar atau tidak? Ya. Jawabin dulu lah. Baik, mungkin kita jawab dulu pertanyaan yang sudah ada. Apakah kematian itu musibah atau cobaan atau seperti apa? Kematian itu adalah sebuah kelaziman, sebuah keharusan. Artinya tidak dikatakan musibah, ya musibah bagi orang yang masih hidup. Dia kehilangan orang yang tercinta. Tapi untuk diri orang yang meninggal dunia itu sebuah kepastian dan sebuah keharusan. Artinya seorang yang meninggal dunia maka itu musibah bagi keluarganya. Dia kehilangan keluarganya. Setiap kesedihan, setiap keresahan, maka ini boleh jadi dikatakan musibah. Adapun untuk orang yang meninggal dunia, maka itu bukan musibah bagi dia. Itu memang adalah sebuah keharusan. Berbeda dengan sakit. Sakit itu adalah boleh jadi musibah bagi orang yang menderita atau orang yang mendapatkan musibah sakit. Boleh jadi untuk diangkat derajatnya, atau boleh jadi Allah ingatkan orang ini, boleh jadi. Adapun ketika orang itu diwafatkan, maka orang tersebut yang meninggal dunia tidak kita katakan dia mendapatkan musibah. Tapi orang yang ditinggal dia mendapatkan musibah. Kenapa? Karena ada kesedihan yang dia dapatkan. Dan kematian atau orang yang meninggal dunia bagi seorang muslim yang harus kita pahami adalah itu awal dari perjalanan dia untuk menuju kehidupan akhirat. Itu awal dari perjalanan dia. Kalau seandainya adalah orang yang baik, dia adalah orang yang sholat 5 waktu, dia puasa Ramadan, dia berhati-hati dengan hak orang lain, maka dia akan mendapatkan hasil dari apa yang dia kerjakan. Makanya Nabi SAW itu pernah bersabda, asri'u bil janazah fa in takun salihah fatuqaddimuha bil khair. Segerakan penyelenggaraan jenazah, kata Rasulullah. Karena kalau seandainya orang yang meninggal adalah orang yang baik, maka engkau telah menghadirkan kebaikan untuk orang yang meninggal ini. Orang kalau sudah meninggal dunia dan dia orang yang baik, di detik itu dia sudah mendapatkan nikmat kubur. Dia mendapatkan kenikmatan dan dia mendapatkan hasil dari apa yang sudah dia lakukan. Dia mendapatkan hasil dari tahajudnya dia yang melelahkan. Dia mendapatkan hasil dari puasa yang sudah dia kerjakan. Dia mendapatkan hasil dari zikir, dari hadir pada majelis ilmu, dari baca Quran. Ini semua melelahkan.
Tidak ada yang kita katakan melelahkan. Tahajud itu melelahkan, mohon maaf. Puasa itu melelahkan. Hadir pada majelis ilmu ini banyak cobaannya. Baca Quran itu pun juga melelahkan. Orang yang meninggal dunia, dia ingin cepat untuk mendapatkan hasil. Makanya Rasulullah perintahkan segerakan. Kalau selama dia adalah orang yang baik, ya sudah, dia akan menikmati apa yang sudah dia lakukan pada kehidupan dunia. Makanya diperintahkan untuk disegerakan agar apa? Agar dia segera mendapatkan kenikmatan dari hasil jerih payah yang sudah dia lakukan. Standar paling sederhana dikatakan orang itu baik kata Rasulullah, dia sholat 5 waktu, dia puasa Ramadan, dan dia berhati-hati dengan orang lain. Ini standar paling sederhana. Walaupun dia tidak pernah sholat sunnah, mohon maaf, walaupun dia tidak pernah puasa sunnah, selama dia sholat yang 5 waktu, dia puasa Ramadan, dia berhati-hati dengan hak orang lain, orang ini orang baik kata Rasul. Nah, kalau ada model orang yang seperti ini, kemudian dia meninggal dunia, dia akan dapat hasil. Terlebih kalau ada orang yang rajin sholat sunnahnya, rajin puasa sunnahnya, sedekahnya rajin, baca Qurannya rajin, zikirnya kuat, maka dia akan segera mendapatkan hasil. Jadi sebenarnya orang yang meninggal dunia, kalau dia orang yang baik, mereka bergembira di alam barzah. Kita yang hidup ini tenang aja, si Din sudah meninggal, ya sudah. Dia menikmati hasil yang sudah dia lakukan. Jangan berpikir kasihannya si Din lah, dikubur lah ya. Kita nang kasihan kita yang belum selesai. Kita yang belum selesai di kehidupan kita, tidak tahu bagaimana akhir dari kehidupan kita. Orang-orang yang sudah meninggal dunia, mereka sekarang dapat hasil dari apa yang mereka lakukan. Sampai Nabi itu pernah menceritakan, tazawwaru ma bainal arwahu fil barzah. Orang-orang yang meninggal itu kata Rasulullah, antara ruh orang yang meninggal dengan ruh orang-orang yang sudah meninggal dunia, mereka bisa saling berziarah kata Rasulullah, selama mereka adalah seorang muslim, seorang mukmin yang baik. Ruh orang tua kita yang sudah meninggal, mereka bisa saling berziarah kata Nabi dengan orang-orang yang juga berada di alam barzah. Jadi rame, boy, matiannya rame. Saling, jangan tapi takutan juga, kayak apa ya lah. Selama orang itulah orang baik, dia puasa Ramadan, dia sholat yang 5 waktu, dia berhati-hati dengan hak orang lain, orang ini orang baik. Ditambah lagi dia melakukan amalan-amalan sunnah yang lain. Ditambah lagi dia melakukan amalan-amalan sunnah yang lain. Orang-orang yang berada di alam barzah kata Rasulullah, yatazawwaruna, mereka bisa saling ziarah selama mereka orang yang baik. Tapi kalau orang itu orang yang tidak baik, mereka disibukkan dengan siksa kubur. Mereka disibukkan dengan siksa kubur kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita yang hidup ini tenang, saudara kita, keluarga kita, siapapun yang sudah meninggal dunia, kita tinggal mendoakan mereka sudah nyaman di alam barzah. Mereka sudah nyaman di alam barzah. Tinggal kita yang mendoakan, tinggal kita bagaimana pada kehidupan kita. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi, apakah kematian itu musibah? Musibah mungkin bagi orang yang ditinggal. Tapi orang yang meninggal dunia selama dia orang yang baik, maka ini bukan musibah, ini sebuah kelaziman, sebuah keharusan. Keharusan yang mau tidak mau dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, orang sudah meninggal dunia, perjalanan itu ketika dia meninggal dunia, awal perjalanan kehidupan akhirat dia mulai. Kita kehilangan keluarga kita, paling mungkin berpisah 20-30 tahun, toh kita juga akan meninggal dunia. 20-30 tahun selama kita adalah orang yang baik dan beliau adalah orang yang baik, kita juga bisa saling berziarah. Meninggal misalnya orang tua kita, meninggal misalnya saudara kita, keluarga kita, berapa tahun kita terpisah pada kehidupan dunia? Paling 10 tahun selesai hidup kita, 20 tahun selesai hidup kita. Sittin wasaba'in kata Nabi, umur umatku itu berkisar 60-70 dan sangat sedikit yang melampaui 70 tahun. Sekarang ada orang yang berumur mohon maaf 60 tahun misalnya, kemudian dia ditinggal orang yang sangat dia cintai. Sekarang berapa tahun dia hidup di dunia ini sekarang? Mungkin tinggal 20 tahun, mungkin 30 tahun, mungkin 30 tahun gini, Laos Banarjo sudah. Dia akan selesai, dia akan selesai. Tinggal kita memperbaiki kualitas ibadah kita. Seorang muslim itu kata Rasulullah semestinya dia adalah orang yang berbahagia. Kenapa? Orang muslim itu dijanjikan nikmat kubur, dijanjikan kenikmatan-kenikmatan yang dahsyat selama dia menjadi mukmin yang baik. Di dunia dia tinggal beramal, tinggal beribadah, tinggal selesaikan kewajiban dia, tinggal berhati-hati dengan hak manusia.
kalau ini pakem hidupnya, kalau ini kaidah hidupnya, orang ini orang baik kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Jadi pian tenang aja, hendak mati kah aduh Pak. Asal kita sudah siap, harus dipersiapkan. Baik, pertanyaan yang selanjutnya, sampai kapan syaitan itu memberikan godaan kepada kita? Bagaimana sampai kita meninggal dunia? Dan godaan yang paling berat kata para ulama adalah ketika orang itu di masa-masa sakaratul maut. Karena syaitan itu akan habis-habisan. Karena itu kesempatan terakhirnya. Kalau orang sudah meninggal dunia, syaitan sudah beda alam, dia tidak goda orang lagi. Dia tidak menggoda orang yang sudah meninggal dunia. Syaitan itu terus memberikan waswas, memberikan godaan kepada kita. Sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia. Di detik pada saat kita meninggal dunia maka selesailah godaan setan. Dan yang paling berat kata para ulama adalah ketika di masa sakaratul maut. Makanya salah satu doa yang diajarkan Nabi SAW kepada kita adalah kita berdoa dengan kalimat Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, wafatkan hamba dalam keadaan husnul khatimah dan jangan kau wafatkan hamba dalam keadaan su'ul khatimah. Doa belum pernah sampaikan kalau tidak salah di sini atau di tempat lain. Kalau doanya urusan akhirat, maka kita pasti yakin mendapatkannya sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Tapi kalau doa bicara urusan dunia, maka Allah akan memberikan 3 jawaban. Doa urusan akhirat misalnya, ya Allah ampuni hamba, kita pasti dapat ampunan. Karena Allah yang berjanji, engkau minta ampun, aku ampuni kata Allah. Doa ketika kita minta, ya Allah rahmati hamba, kita pasti dapat rahmat. Doa ketika orang itu minta, ya Allah wafatkan hamba dalam keadaan husnul khatimah, dia pasti dapat husnul khatimah. Semua doa yang urusan akhirat dia pasti dapatkan sesuai apa yang dia minta. Karena Allah yang berjanji sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasul. Tapi kalau doanya urusan dunia, maka Allah memberikan 3 jawaban. Urusan dunia itu misalnya sehat, dilapangkan rezeki, dimudahkan urusan kita, urusan dunia lah. Maka Allah berikan 3 jawaban. Pertama, boleh jadi Allah jawab sesuai apa yang kita harapkan. Yang kedua, Allah tidak jawab sesuai harapan kita, tapi Allah alih fungsikan pada nikmat yang lain. Yang ketiga, disimpan doa kita pada kehidupan akhirat sebagai tambahan pahala untuk kita. Kalau doanya urusan dunia, Allah berikan 3 jawaban, 1 dari 3 jawaban ini. Tapi kalau doa urusan akhirat, sesuai dengan apa yang kita minta. Dan kalimat Allahumma khtim lana bihusnil khatimah, ini urusan akhirat. Makanya kita disunahkan untuk senantiasa menyisipkan doa, ya Allah wafatkan hamba dalam keadaan husnul khatimah. Jangan engkau wafatkan hamba dalam keadaan su'ul khatimah. Ini sunnah dan berlaku setiap doa-doa yang kita minta. Karena kematian husnul khatimah ini menentukan. Meninggal dalam keadaan husnul khatimah ini sangat menentukan. Jadi sekali lagi sangat-sangat dianjurkan untuk membaca kalimat tersebut, karena di detik-detik pada saat kita berada dalam keadaan sakaratul maut, tidak ada detik yang paling menegangkan dalam kehidupan seorang muslim kata para ulama kecuali detik-detik pada saat dia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Baik, pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana kalau ada orang biasa puasa Daud kemudian di malam Senin dia sudah bersih? Apakah dia bisa langsung untuk berpuasa? Dia bisa langsung untuk berpuasa. Kenapa? Karena sebelumnya dia sudah orang yang tidak berpuasa. Kan orang haid, kemudian dia bersih malam Senin, artinya di hari Ahad dia haid. Apakah Senin bisa langsung berpuasa? Bisa. Karena sebelumnya dia bukan orang yang berpuasa. Sebelumnya dia bukan orang yang berpuasa. Karena kaidah puasa Daud itu adalah sebelumnya dia tidak berpuasa, sehari sebelumnya dia tidak berpuasa, maka besoknya dia berpuasa. Jadi puasa Daud yang dibiasakan oleh sebagian kaum muslimin adalah sehari sebelumnya dia bukan orang yang berpuasa, besoknya dia berpuasa. Dan haid jelas dia bukan orang yang berpuasa, maka pada saat malam Senin dia dapatkan bersih, maka dia bisa berpuasa di hari Seninnya. Ya sama seperti ada orang yang mungkin ada walimah acara di hari Ahad kemudian tidak berpuasa,
yang semestinya itu jadwal berpuasa Daud misalnya, tahu-tahu dia berbuka untuk menghormati orang yang mengundang dia. Apakah hari Seninnya bisa langsung berpuasa? Bisa. Kenapa? Karena hari Ahad dia sudah membatalkan Daudnya. Karena hari Ahad sudah membatalkan Daudnya. Poinnya, kaidahnya adalah selama sehari sejak berpuasa sebelumnya, maka besoknya dia bisa langsung untuk berpuasa. Makanya ulama itu menyebutkan kalau kita puasa Syawal misalnya 6 hari puasa Syawal berturut-turut. Hari ke-7 apakah bisa langsung puasa Daud? Tidak, kata para ulama. Dia kosongkan dulu, kemudian baru hari yang ke-8 dia puasa Daud. Karena Rasul itu ingatkan kepada kita, iyyakum wal wisal. Hati-hati kalian dari puasa wisal, puasa yang tersambung, kata Nabi. Kecuali puasa tersebut adalah puasa yang ada sebabnya. Seperti Ayyamul Bid ini puasa yang ada sebabnya, diperintahkan untuk berurutan. Seperti Syawal kita boleh untuk berurutan. Tapi kalau bicara Daud, kaidahnya adalah sehari sebelumnya dia tidak berpuasa, besoknya baru dia berpuasa. Oleh karena itu kalau bertemu Senin Kemis dengan puasa Daud, mana yang dia dahulukan? Kalau dia adalah orang yang konsisten pada puasa Daud, dia tidak peduli dengan Senin Kemis. Jangan dipedulikan Senin Kemis. Kalau dia adalah terbiasa puasa Daud. Ada orang biasa puasa Daud, kemudian dia dapatkan Ayyamul Bid 13, 14 dan 15. Apakah dia beralih kepada Ayyamul Bid? Tidak. Tetap dia konsisten di Daud, karena Daud itu lebih utama dibandingkan Ayyamul Bid. Kalau dia putusnya Daud, dia putus Daud karena ingin berpuasa Ayyamul Bid, sayang, karena dia memutus perkara yang lebih utama. Bahkan Senin Kamis pun mengalahkan Ayyamul Bid. Senin Kamis pun mengalahkan Ayyamul Bid. Contoh, Ayyamul Bid jatuh pada Senin, Selasa, Rabu misal. Dia berpuasa rutin Senin Kamis. Apakah Senin dia niatnya Ayyamul Bid atau puasa Senin? Niatnya dia puasa Senin. Selasa, Rabu dia boleh Ayyamul Bid. Selasa, Rabu dia boleh Ayyamul Bid. Karena kalau dia tidak berniat puasa Senin, dia buat niatnya puasa Ayyamul Bid, maka ketika itu terputus istiqomahnya dia, terputus istiqomah Senin Kemisnya dia. Derajat yang paling tinggi kalau kita bicara puasa sunnah yang sifatnya harian, yang pertama adalah Daud, yang kedua Senin Kemis, yang ketiga baru Ayyamul Bid. Sekarang ada hari Selasa, Rabu, Kamis, dan itu adalah Ayyamul Bid misalnya. Selasa, Rabu dia niat Ayyamul Bid. Hari Kamis apakah niat Ayyamul Bid? Tidak. Hari Kamis dia niatnya puasa Kamis kalau dia adalah orang yang istiqomah pada Senin dan Kemisnya. Tapi kalau dia terbiasa Daud, tidak peduli Selasa, Rabu, Kamis, dia terus niatnya jalankan puasa Daud. Kenapa? Karena puasa Daud adalah puasa yang paling istimewa. Karena kalau dia putuskan untuk mengerjakan Ayyamul Bid, dia turun level. Dia turun level menjadi Ayyamul Bid. Terputus Daudnya, dan sayang, lebih baik dia lanjutkan untuk puasa Daud, wallahu a'lam. Baik, pertanyaan yang selanjutnya, mengerjakan witir di awal malam kemudian bangun di pertengahan atau di akhir malam menambah 1 rakaat lagi, apakah ada dalil dari hadis Nabi SAW? Kalau bicara dalil hadis Nabi tidak ada, namun ini perbuatan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar itu pernah ditanya oleh Nabi SAW, wahai Abu Bakar, apa yang kau kerjakan di waktu malam? Saya kerjakan witir di awal malam ya Rasulullah. Saya kerjakan witir di awal malam. Kemudian ketika beliau bangun di sepertiga akhir malam, beliau genapkan witir yang sudah beliau kerjakan. Barulah beliau mengerjakan sholat qiyamul lail, kemudian beliau tutup lagi dengan witir. Perbuatan Abu Bakar ini yang dijadikan dalil kenapa ada orang yang menggenapkan pada saat dia sudah mengerjakan witir, dia genapkan dulu 1 rakaat, baru dia kerjakan tahajud, dan dia tutup lagi sholatnya dengan witir. Dan Rasul bersabda, ija'alu akhir salatikum witra, jadikan terakhir sholat kalian itu witir, kata Nabi. Dan mustahil untuk mengerjakan witir di awal malam kemudian menutup lagi witir di akhir malam, karena Rasulullah melarang la witran fi lailah, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Sehingga witir yang pertama mau tidak mau harus digugurkan dulu hukumnya dengan mengerjakan 1 rakaat, baru dia kerjakan tahajud, baru dia kerjakan witir untuk menutup malamnya. Kenapa? Witir pertama sudah gugur hukumnya. Kalau dikejar apakah ada sabda Rasul? Tidak ada.
tapi ini perbuatan Abu Bakar As-Siddiq. Dan Rasulullah bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Atas kalian dengan sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin, di antaranya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kenapa? Mereka adalah orang-orang rasyidin mahdiyyin. Mereka adalah orang-orang yang telah diberikan petunjuk oleh Allah dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya tetap dia lepas saja, kada perlu pakai witir lagi misalnya, dia kerjakan sholat malam saja, itu pun boleh. Dia sudah witir di awal malam, kemudian dia bangun, maka kemudian dia kerjakan tahajud. Silahkan. Tapi kalau ingin mengambil pilihan ini, maka tahajudnya hanya dengan satu cara, yaitu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tidak boleh 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Kalau ingin 4-4 tadi, ujungnya itu harus 3. Ujungnya itu harus witir 3 rakaat. Kalau ingin ambil cara yang 4-4-3, mau tidak mau menggenapkan witir yang pertama. Kalau ingin tahajudnya 4-4-3 dan dia sudah mengerjakan witir di awal malam, maka mau tidak mau menggugurkan witir yang pertama dengan cara tambah dulu 1 rakaat baru 4-4-3. Tapi kalau tidak ingin menggugurkan witir di awal malam, maka caranya hanya satu, yaitu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam tanpa ada witir. Karena Rasulullah bersabda, "La witran fi lailah." Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan yang selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita setelah selesai membaca Al-Quran biasanya ditutup dengan kalimat Shadaqallahul Azim. Apakah ada dalil? Adakah dalil atau doa yang lainnya ketika kita mengaji kemudian tiba-tiba azan dikumandangkan? Apa yang kita lakukan? Berhenti atau menyaut azan atau seperti apa? Pertama, pada saat kita selesai membaca Al-Quranul Karim, apakah harus membaca kalimat Shadaqallahul Azim? Tidak. Kalimat Shadaqallahul Azim itu tidak harus diucapkan, karena tidak ada dalil dari hadis Nabi SAW. Ada dalil yang menyebutkan untuk mengucapkan kalimat Subhanakallahumma wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Seperti kita menutup doa kafaratul majlis, tapi tidak menggunakan kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Subhanakallahumma wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini disebutkan dalam hadis bahwasanya Nabi menganjurkan untuk mengucapkan kalimat ini ketika orang selesai baca Al-Quran. Perbedaannya dengan doa kafaratul majlis ada di kalimat asyhadu alla. Kalau kafaratul majlis itu biasanya subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta. Nah, asyhadu alla ilaha illa antanya dihilangkan. Dia langsung baca subhanakallahumma wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini ada dalil yang disebutkan menutup bacaan Quran dengan kalimat tadi. Tapi apakah boleh orang membaca kalimat Shadaqallahul Azim? Boleh, selama dia tidak meyakini kalimat ini adalah penutup untuk membaca bacaan Al-Quran. Kalimat Shadaqallahul Azim itu artinya membenarkan apa yang dinyatakan oleh Allah. Tapi kalau dia baca Shadaqallahul Azim, dia katakan ini sunnah, maka itu tidak ada dalil. Kalau Shadaqallahul Azim dia yakin ini sunnah Rasulullah, itu tidak ada dalil. Tapi kalau Shadaqallahul Azim yang dia ucapkan hanya sekedar dia mengakui apa yang dia baca itu benar dari Allah, maka ini tidak masalah. Sama seperti ketika kita baca Quran kemudian kita ucapkan dengan bahasa kita, nah bujur ya Allah lah. Sama seperti kalimat Shadaqallah, namun bedanya ini pakai bahasa Arab, lebih keren. Shadaqallah, maha benar Allah. Sama dengan bahasa kita, bujur nang jar Allah. Nah, sama seperti itu. Tapi yang satu bahasa Arab, yang satu pakai bahasa kita. Tapi kalau pengen kejar apakah ada hadis Nabi, tidak ada hadis Nabi Shadaqallahul Azim. Tidak ada hadis Rasulullah yang memerintahkan untuk selesai baca Quran kalimat Shadaqallahul Azim itu dimunculkan. Tapi apakah boleh? Selama itu dia tidak menghukumi itu sunnah, tidak masalah. Sebagaimana kalimat-kalimat biasa. Sebagaimana dia meyakini ini memang pernyataan Allah. Yang ada dalil kata para ulama adalah kalimat subhanakallahumma wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini yang disebutkan dalam beberapa hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika adzan dikumandangkan dan kita sedang baca Quran, apakah kita berhenti? Ya, ketika adzan dikumandangkan kita berhenti sesaat kemudian kita jawab. Toh ketika kita baca Quran pun kita tidak punya konsen. Adzan dikumandangkan ya sudah,
Kita berhenti sebentar, kemudian kita jawab kalimat adzan tadi. Selesai adzan, kita jawab, kita kemudian bersalawat, kita baca zikir adzan, maka silahkan kalau ingin lanjutkan dilanjutkan. Kalau ingin dilanjutkan silahkan untuk dilanjutkan. Wallahu a'lam. Apa ciri-ciri orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Ciri yang paling diyakini oleh para ulama dan itu disepakati oleh para ulama adalah sebelum meninggal dia adalah orang yang melakukan kebaikan apapun yang dihadirkan. Sebelum dia wafat dia adalah orang yang melakukan kebaikan, entah dia zikir, entah dia baca Quran, entah mungkin dia melakukan apapun. Selama ada kebaikan yang dilakukan kemudian itu akhir dari perbuatan dia, maka orang ini meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Bahkan kata Nabi SAW, in wassa bi wasiyatil khair summa tufiya falahu husnul khatimah. Ketika kata Rasulullah ada orang yang sebelum meninggal dia berpesan dengan pesan yang baik, kemudian itu akhir dari ucapannya, orang ini meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ada orang sebelum meninggal kemudian dia kumpulkan anak-anaknya misalnya, kemudian dia berikan pesan kepada anak-anaknya, jangan bahwalah jasiden, baik-baik berumah tangga jasiden, kemudian jasiden jaga sholatlah. Ini akhir ucapannya. Kemudian orang ini meninggal, orang ini husnul khatimah kata Rasul. Kalau ada orang yang berpesan dan pesannya adalah pesan yang baik, orang ini pun husnul khatimah. Secara umum, ketika akhir dari kehidupannya adalah perbuatan yang baik, kemudian dia meninggal, orang ini husnul khatimah. Tidak mutlak harus kalimat la ilaha illallah, tidak mutlak. Tidak mutlak harus kalimat la ilaha illallah. Rasul ketika meninggal pun di akhir ucapan beliau tidak kalimat la ilaha illallah. Tapi Rasul ketika itu memberikan isyarat ana ila rafiqil a'la. Saya ingin ke atas kata Nabi, saya ingin bertemu Allah. Kemudian Nabi meninggal dunia kata Aisyah. Dan itu akhir dari ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ucapan yang baik, ingin bertemu Allah. Rasul pada saat akan meninggal dunia di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau ketika itu memberikan isyarat telunjuk seperti ini. Kata Rasulullah, ana ila rafiqil a'la, aku ingin ke atas wahai Aisyah. Aku ingin bertemu, tapi Rasul tidak sebutkan ingin bertemu Allah. Aku ingin ke atas sambil memberikan isyarat ke atas. Kemudian kata Aisyah, Rasulullah meninggal dunia. Ini pun dianggap ucapan yang baik karena ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin ulun maksudkan adalah tidak mutlak harus kalimat la ilaha illallah. Jangan kita berpaham kalau kada la ilaha illallah kasihannya sidinlah kada pakai la ilaha illallah. Tidak. Apapun yang dia lakukan dan itu adalah akhir dari kehidupannya, akhir dari perbuatannya dan itu baik, orang ini husnul khatimah. Ada memang isyarat yang dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya kata Rasulullah, ketika ada orang meninggal, seorang mukmin, seorang muslim, di antara ciri meninggal dunia dalam keadaan baik kata Rasulullah, kharajal aruq, keluar keringat di dahinya kata Rasul. Keluar keringat di dahinya. Tapi itu pun sulit untuk membuktikan. Kenapa? Boleh jadi kamarnya misalnya pakai AC misalnya. Ya, karing misalnya, dijapeknya karingnya kayak apalah aja. Ini ya benar ada sabda Rasul seperti itu. Poinnya adalah selama dia orang yang baik dengan sederhana sebagaimana yang pernah dinyatakan Rasulullah, orang ini orang baik. Karena sekali lagi 2/3 penduduk ahli surga itu umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Puasa tanggal 13, 14 dan 15 apakah ikut kalender nasional atau kalender Islam? Ya, kalender Islam dalam artian bulan-bulan Islam dan tanggal-tanggal Islam. Kalender nasional itu belum tentu 13, 14 dan 15 terjadi bulan purnama, belum tentu. Tapi 13, 14 dan 15 itu adalah kalender bulan Islam, tanggal-tanggalan Islam, dan Rasulullah ketika bersabda tidak kenal kalender nasional kita. 13, 14 dan 15 yang dimaksud adalah ayyamul bid, hari-hari putih, yang itu adalah terjadinya bulan purnama yang disesuaikan dengan tanggalan Islam, tanggalan bulan Arab, tanggalan yang ya artinya sesuai dengan apa yang didapatkan pada tanggalan-tanggalan Islam, bukan tanggalan September, bukan tanggalan Oktober, tapi tanggalan Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani dan selanjutnya. Wallahu a'lam.
Bagaimana cara bertobat yang benar? Cara bertobat yang benar pertama dia mengakui kesalahannya, kemudian dia membenci perbuatan yang sudah dia lakukan, kemudian tentunya dia meminta ampun kepada Allah dan dia perbanyak ibadah-ibadah yang lain. Selama dia sudah minta ampun, kemudian dia membenci perbuatan yang sudah dia lakukan dan dia menyesal, orang ini sudah dianggap bertobat. Sampai kata para ulama, kebencian dia kepada dosa yang pernah dia lakukan sebagaimana kebencian dia untuk dihempaskan dalam neraka Allah. Dia membenci perbuatan yang sudah pernah dia lakukan. Dia menyesal. Setelah dia menyesal, kemudian dia membenci perbuatan itu. Kalau dia sudah sampai membenci perbuatan yang sudah dia lakukan, orang ini bertobat. Karena ada orang menyesal, kemudian 2-3 bulan lagi terjadi lagi perbuatan tadi. Tapi kalau sudah ada orang yang menyesal kemudian dia benci perbuatan itu, orang ini bertobat. Jadi poin yang paling penting adalah orang itu dikatakan bertobat dia sampai membenci dosa yang sudah pernah dia lakukan. Kalau ada orang yang cerita tentang dosa dia, kemudian dia katakan saya bertobat, dia tidak dikatakan orang ini bertobat, mohon maaf. Karena dia sampai menceritakan apa yang sudah dia lakukan. Ketika cerita tersebut dia merasa senang dengan cerita yang dia lakukan. Intinya adalah orang bertobat itu adalah dia menyesal, kemudian dia membenci perbuatan yang sudah dia lakukan. Dan itu tentunya istighfar, dia memperbaiki kualitasnya. Dan kita tahu Allah itu maha memberikan ampun, memberikan taubat bagi siapapun yang bertobat. Kita baca astagfirullah pun Allah mengampuni dosa-dosa kita, wallahu alam. Kalau di dalam sholat bila kita lupa sujud kedua dan di rakaat pertama langsung berdiri, maka sholatnya tidak dianggap. Jadi sholatnya harus ditambah 1 rakaat. Sujud sahwinya seperti apa? Apakah sebelum atau sesudah salam? Seorang yang lupa untuk sujud pertama, sujud yang kedua misalnya di rakaat yang pertama, kemudian dia sudah terlanjur bangun, apa yang dilakukan? Pertama, rakaat yang pertama itu tidak dianggap. Dia tetap lanjutkan rakaat sholat, kemudian dia tambah lagi rakaat yang baru. Kapan dia sujud sahwi? Sebelum salam. Dia kerjakan sujud sahwinya sebelum salam. Sujud sahwi itu mayoritas dilakukan sebelum salam. Satu-satunya sujud sahwi dilakukan setelah salam adalah kalau kelebihan rakaat. Bagaimana kelebihan rakaat tadi? Dia kerjakan zuhur misalnya 5 rakaat. Kemudian dia sadar, oh ini 5 rakaat. Barulah dia sujud sahwi. Tapi kalau kesalahannya sebagaimana yang disebutkan tadi, ini bukan dianggap kelebihan rakaat, tapi dia memang harus menambah rakaat karena kurangnya sujud yang dia lakukan. Orang itu dikatakan sujud sahwi setelah salam kapan? Kalau sudah dianggap kelebihan rakaat. Dia selesai sholat sadar, oh ternyata asarnya 5 rakaat, maka sujud sahwi dia yang itu dilakukan tentunya setelah salam, wallahu alam. Kapan mengerjakan sujud sahwi sebelum salam? Kalau lupa baru ingat setelah berzikir, apa yang harus dilakukan? Kalau dia ingatnya setelah dia selesai sholat, kemudian di tengah-tengah zikir ingat ternyata ada kesalahan, apakah dia sujud sahwi? Dia sujud sahwi. Kecuali dia lupanya setelah dia keluar dari sholat, kemudian dia melakukan aktivitas yang tidak ada kaitannya dengan ibadah sholat. Maka dalam kondisi yang seperti ini, apakah dia sujud sahwi? Tidak sujud sahwi lagi, karena sudah terputus dengan perbuatan yang lain. Kecuali berkaitan dengan kurang rakaat, maka dia tambah rakaat yang kurang kemudian sujud sahwi. Tapi kalau kesalahannya tidak berkaitan dengan kurang rakaat, hanya berkaitan misalnya kehilangan salah satu kewajiban di dalam sholat, kemudian terputus perbuatan tadi dengan amalan yang lain yang tidak ada kaitannya dengan sholat, terputus amalan lain dengan perbuatan yang lain yang tidak ada kaitannya dengan sholat, maka tidak perlu untuk sujud sahwi. Rasul itu ketika sujud sahwi dan menambah rakaat yang kurang, kapan? Ketika itu Nabi masih berada di dalam masjid. Nabi masih berada di dalam masjid. Tapi kalau kita sudah berpindah aktivitas yang lain, misalnya sudah selesai sholat di rumah, kemudian tulak ke warung, perjalanan ini dan yang lainnya, pas di warung melihat tukang warung, aku kan ingat sujud tadi ya sudah. Apakah balik lagi? Ya sudah. Dia sudah terputus. Dia sudah terputus dengan perbuatan yang lain, dan Allah Maha mengampuni dari kekhilafan dia. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini mungkin yang Allah sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.